Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait P3K Guru. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Saya akan bicara tentang rencana pengangkatan guru honorer menjadi ASN di tahun depan. Saya pribadi dan tentunya Partai Demokrat menyambut dengan baik dan mendukung penuh rencana Presiden Jokowi yang hendak mengangkat para guru honorer menjadi guru tetap, menjadi ASN. Mengapa? Karena salah satu perjuangan Partai Demokrat ke depan ini adalah memastikan bahwa pemerintah benar-benar bisa mengangkat baik guru honorer maupun pegawai honorer. Saya masih ingat ketika memimpin Indonesia dulu bersama-sama Partai Demokrat, kami telah bisa mengangkat 1,1 juta baik guru honorer maupun pegawai honorer menjadi ASN. Karena ini sangat penting dan menjadi harapan mereka semua. Oleh karena itu, Partai Demokrat berharap agar rencana Presiden Jokowi betul-betul dapat diwujudkan tahun depan. Kami akan mengawal, akan memastikan bahwa itu semua bisa dilaksanakan karena yang tadi itu memang itu juga menjadi salah satu prioritas perjuangan Partai Demokrat. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, mendengar berita yang baik itu. BKN sebut ada 370 instansi bisa umumkan hasil seleksi P3K 2023. Honorer siap-siap. Ini informasinya hari ini Senin 11 Desember teman-teman ya. Nah, ini informasi terbaru. Ada 370 instansi yang sudah bisa mengumumkan hasil seleksinya. Oke, kita cek bersama-sama. BKN atau Badan Kepegawaian Negara menyampaikan info terbaru soal pengumuman hasil seleksi P3K 2023. Bagi honorer yang tengah menunggu pengumuman, siap-siap saja. Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, yaitu Pak Suharmen, hasil seleksi untuk P3K teknis dan tenaga kesehatan sebagian besar sudah. Ini sudah berarti selesai teman-teman ya. Sudah diolah serta selesai ditandatangani. Nah, ini sudah ditandatangani oleh Kepala BKN. Tercatat P3K teknis 190 instansi yang sudah ditandatangani. Hasilnya P3K nakes sebanyak 180 instansi teman-teman ya. Sementara instansi lainnya ada yang masih menunggu hasil seleksi SKTT-nya atau seleksi kompetensi teknis tambahannya. Ada juga instansi yang menyelesaikan verifikasi validasi atau perval data dan lainnya. Kalau sudah selesai ditandatangani Pak Kepala BKN, berarti instansi sudah bisa menarik hasil seleksi kompetensi dan mengumumkan kepada publik, terkhusus kepada peserta yang ada di instansi tersebut. Ini disampaikan oleh Pak Harmen pada hari Senin 11 Desember. Bagaimana dengan P3K Guru? Menurut Deputi Suharmen, sampai saat ini belum secara resmi menerima afirmasi sertifikat pendidik dan nilai SKTT. Nah, ternyata nilai serdik, afirmasi serdik belum masuk teman-teman ya. Dan juga nilai SKTT dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, BKN sudah meminta agar Kemendikbudristek segera menyerahkannya. Untuk guru honorer mohon ditunggu saja. BKN tidak bisa berbuat banyak. Walaupun demikian, BKN intens meminta hasilnya kepada Kemendikbudristek. Jadi teman-teman ini harus pahami bahwa Panselnas atau dalam hal ini BKN itu terus berupaya agar hasil seleksi P3K Guru ini sudah clear secepatnya, terkhusus yang tidak melaksanakan SKTT. Nah, selanjutnya PLT Karohumas BKN yaitu Nanan Subandi menambahkan durasi pengumuman hasil seleksi P3K masih tetap teman-teman ya, tanggal 6 sampai 15 Desember. Masih ada waktu hingga 15 Desember, terutama bagi instansi yang tidak mengadakan SKTT. Ditunggu saja ya. Honorer bisa memantau di akun SSCSN dan laman instansi yang dilamar.
BKN juga mengekspos hasilnya di medsos BKN ya. Sampai saat ini banyak honorer yang was-was dengan hasil seleksi P3K 2023. Mereka bingung, instansinya tidak melaksanakan SKTT, tetapi sampai hari ini belum diumumkan hasilnya. Jadi teman-teman yang bingung, was-was, pada instansinya tidak ada SKTT itu wajar teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, lanjutnya teman-teman ya, ada 20.000 tenaga kontrak di Bandar Lampung diajukan. Nah, ini diajukan menjadi P3K. Nah, alhamdulillah teman-teman ya. Sebanyak 20.000 tenaga kontrak dari seluruh jenjang pendidikan di Kota Bandar Lampung akan diajukan menjadi guru dengan status P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal tersebut disampaikan langsung. Nah, ini luar biasanya teman-teman ya, disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, yaitu Ibu Eva Dwiana, saat memberikan sambutan dalam peringatan hari ulang tahun PGRI dan PGN ke-78 di Stadium Mini Waidadi, Bandar Lampung, 9 Desember. Eva menyampaikan ada 20.000 tenaga kontrak tersebut nantinya membuat perjanjian bersama dengan pemerintah Kota Bandar Lampung. Perjanjian tersebut menurutnya dilakukan guna menghindari provokasi-provokasi yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Tapi mudah-mudahan ini akan secara bertahap kita lakukan, tidak hanya dari kalangan guru, tetapi juga tenaga kontrak yang akan diajukan tersebut berasal dari tenaga kontrak yang ada di kecamatan, kelurahan, serta OPD. Eva menuturkan, oleh karena keuangan pemerintah kota yang belum cukup untuk menggaji sebanyak pegawai tersebut, maka ia mengatakan bahwa 20.000 guru tersebut sementara gajinya akan disematkan dengan pegawai kontrak. Disamakan ya dengan pegawai kontrak. Yang terpenting sekarang kita sudah aman kalau bisa menjadi P3K. Kalau tenaga kontrak 20.000 ini kalau digaji hampir 100 miliar, kita uangnya belum ada. Jadi opsinya tenaga kontrak ini kita berikan seperti gaji tenaga kontrak. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bandar Lampung, Yuni Herwanto menyebut, pengajuan tenaga kontrak menjadi guru P3K ini dilakukan atas inisiatif pengurus besar PGRI. Inisiatif ini muncul atas kekhawatiran jika nantinya program kontrak dihapuskan oleh pemerintah yang akan datang. Jika itu terjadi, nanti bisa mereka menuntut. Maka dari itu janji dulu kamu boleh ikut P3K yang bayar Pemkot, tapi dengan catatan tidak menuntut jadi ASN, maka ikut kemampuan kota. Melalui rencana ini, Yuni berharap ya, para guru kontrak bisa memiliki jaminan dan kebanggaan lebih untuk tetap meneruskan karirnya sebagai guru. Harapannya, jadi ada semacam kebanggaan dan jaminan bahwa mereka tidak berhenti. Sehingga kalau ada kekhawatiran sekolahnya ditutup, dia bisa ke sekolah lain. Nah, ini teman-teman ya, jadi di Bandar Lampung itu ada 20.000 yang diajukan untuk menjadi P3K. Jadi ini informasi saat ini yang bisa admin bagikan kepada rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Silahkan pantau terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.